Baik kakak, izinkan saya share screen dulu sebelum kita mulai. Itu motor siapa? Kakak-kakak mohon izin untuk Kak Wahyu, boleh memimpin doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang. Marilah kakak-kakak semua sebelum melakukan aktivitas pada hari ini, kita berdoa agar diberi kelancaran dan ilmu agar mudah menjalani PKG PJOK ini. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas videonya. Baik kakak-kakak, kita mulai karena semakin hari sudah semakin mepet, tugas-tugas sudah banyak. Baik kakak-kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Nah, lagi salam olahraga. Salam. Iya. Salam. Saya. Oke, mantap kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak. Sebelumnya tabi pun. Ya Ya pun. Kita tidak mengurangi tradisi kita di Tulang Bawang, orang Lampung khususnya. Nah, jadi kakak-kakak, kita masuk ke modul 1.5. Di 1.5 kita nanti akan belajar tentang pengembangan kurikulum berbasis PJOK kalau tidak salah ya kak ya, nanti bisa diralat nanti. Jadi di tatap maya kali ini kak, kita akan berlayar selama 2 JP. 1 JP-nya 45 menit, 45 kali 2 berarti ada 90. Berarti kalau 90 menit berarti 1 jam setengah. Jadi kita nanti akan perjalanan kita 1 jam setengah, kita akan berlayar menuju modul 1.5. Habis modul 1.5 kita akan 1.6. Habis 1.6 kita ketemu luring kakak-kakak. Semakin dekat kita sudah mau luring kakak-kakak. Oke, saya lanjutkan. Jangan lupa kakak tugasnya ya tetap dikerjakan. Oke, seperti biasa kakak-kakak, ini kesepakatan kita bersama, nyalakan kamera. Kalau memang lagi urgent ya off cam nggak apa-apa, matikan mikrofon, hadir-hadirnya mengakhiri waktu. Nggak apa-apa. Maksimalkan fitur chat, klik resen jika ingin bertanya atau bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, lanjut. Di tujuan sesi hari ini kakak-kakak di tatap maya modul 1.5 ini adalah nanti kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan pelajaran yang lain saja. Ternyata pembelajaran PJOK itu juga kita sebagai pendidik memahami karakteristik kurikulum merdeka keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Kembali lagi kakak, di kurikulum merdeka ini prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara ini sangat diunggulkan, diutamakan. Mungkin kakak-kakak yang lagi CGP tahu. Dan yang kedua, kakak-kakak nanti mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini pengembangan kurikulum PJOK ini yang dimaksud ini pengembangan kurikulum PJOK ini ya pembelajaran kita kakak-kakak. Desain pembelajaran kita itu seperti apa. Nah, yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, jadi kakak-kakak, 3 tujuan ini nanti yang diharapkan kakak-kakak dapat memahaminya, mampu. Nah, paling utama penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Backward design adalah kerangka desain. Nah, kerangka backward design. Nanti ini ada yang masuk. Sabar.
Oke, selamat datang Kak Andri. Kita lanjutkan kakak-kakak. Guru nggak bisa apa-apa. Kembali kakak, harapannya kakak-kakak sudah membaca modul 1.5 Jawabannya itu nggak punya tentang bisa program tahu. kurikulum Misalnya ya, PJOK ini. saya bisa ambil dulu di buku. Kan nggak ada yang bisa gitu. Kak Sunarsi bisa Kalau misalnya suaranya punya bocor ya, Bang? bisa begitu. Bocor suaranya Kak. Oke, terima kasih Kak Sunarsi. Ya. Nggak apa-apa Kak, sambil nyimak, sambil fokus ke kerjaan nggak apa-apa Kak. Yang penting kita nanti sama-sama tahu apa tujuan kita mau kemana. Oke, saya lanjutkan kakak-kakak. Ke tujuan ketiga ini harapannya nanti kita semua mampu mempelajari penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, jadi kakak-kakak agenda kita hari ini selama 2 jam ke depan, yang pertama adalah backward design. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga ini ada yang masuk, Kak Sangkut. Oke, Kak Sangkut. Lanjut, saya lanjutkan. Yang ketiga ada pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Nah, pemikiran KHD, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka, keterkaitan dengan pembelajaran PJOK kita. Jadi nanti agenda kita ke depan, agenda ini, 3 ini adalah agenda kita, Kak. Oke, kita aktivitas yang pertama, Kak. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke, sebelum masuk ke materi, ini ada kita ice breaking sebentar kakak. Ini ada pertanyaan. Ini. Menurut kakak-kakak dari skala angka ini, dari skala angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Dari kalau di skala ini Kak, dari angka 1 sampai 10, kira-kira ini pemahaman kita nih masuk di angka berapa Kak? Ya. Kakak boleh tulis di kolom chat. Bisa dituliskan di kolom chat seberapa. Monggo Kak. Atau yang mau langsung open mic juga nggak apa-apa, yang ngisi pendapatnya. Kak Joko 5. Oke. Ini Kak Joko masuk angka 5. Yang lain ya ditunggu. Kak Galih 4. Ini Kak Joko sama Kak Galih 4. Ini selisih 1 ini. Yang lain, yuk. Masih ada waktu sebelum saya minta komentar. Ini ada Kak Joko sama Kak Galih. Ini Kak Galih ngasih nilai 4. Kak Joko ngasih nilai 5 nih. Saya mau yang terkecil dulu. Kak Galih. Komentarnya nilai apa ngasih angka 4 gimana Kak? Monggo. Kak Wahid 4 juga. Nah, boleh berbagi nanti. Nah, silakan Kak Wahid, Kak Galih. Oh, masih KKG ternyata. Oh, oke. Ini tadi yang 4 ada Kak Wahid. Kak Wahid berarti. Nah. Kak Wahid, gimana Kak? Pemahamannya tentang kurikulum PJOK kok masih 4. Komentarnya gimana? Monggo Kak Wahid, berbagi. Komentar yang bagaimana ini Kak ya? Pemahaman
tentang kurikulum PJOK, Kak. Oke, kalau masalah pemahaman di sini karena saya milih nomor 4 ini bersifatnya tetap masih ada bantuan orang lain. Yang pertama mungkin kita dari media sosial, dan yang kedua dari istri yang tercinta, yang Mantap. ketiga sesama kakak-kakak yang ada di tempat, dan yang keempat menyalin. Itu aja, Kak. Mungkin masukan dari saya. Oh, berarti ini Kak Wahid 4 orang yang membantu gitu ya maksudnya ya. Iya, maksudnya seperti itu, Kak. Oh, oke. Oke, enggak apa-apa Kak Wahid. Terima kasih. Intinya maksudnya di sini kan kita membutuhkan, maksudnya membutuhkan ya kita kata lainnya itu apa ya, Pak ya? Minta tolong lah bahasanya, Kak. Ya. Nggak harus sendiri maksudnya kan? Jadi begini Kakak. Ini dari angka 10 nih. Pemahaman kita terkait tentang kurikulum PJOK itu di angka berapa? Misalnya angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8. Misalnya ada yang jawab angka 8 ini. Nah, pemahaman kita tentang kurikulum PJOK ini seperti apa? Nah, sekarang kan kita kan udah rata-rata udah kumer kan, rata-rata udah kurikulum merdeka kan. Misalnya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Misalnya Kak Wahid lah. Nah, tadi Kak Wahid itu udah siapa? Misalnya Kak Wahid tadi jawab. Siap. Nah, Kak Wahid jawab 4 tadi. Kak Wahid jawab 4. Tadi kan udah diceritakan. Kak Gali misalnya nih. Kurikulum PJOK 4. Nah, di kurikulum merdeka kan ada CP, ATP, terus apa lagi tuh? Ada CP dan TP kan, terus ada modul ajar kan. Nah dia misalnya Kak Gali tadi ngasih 4, ya saya belum paham misalnya nyusun dari CP-nya, TP-nya nih bagaimana. Nah, sehingganya dia menuliskan poin. Jadi, nah ini kakak, makanya ada pertanyaan kayak ice breaking, pemantik kita ini. Ya kita di kurikulum merdeka ini intinya sudah membuat desain sesuai dengan kumer atau belum kan gitu. Sebenarnya seperti itu. Makanya diminta dari skala. Gak apa-apa kan ini bahasanya ya. Yang juga kita praktik berbagi pengalaman. Ngisi 2 ya nggak apa-apa, 3 ya nggak apa-apa. Kalau yang 8 ya bagus, berarti dia sudah sempurna, sudah memahami tentang kurikulum merdeka dari alurnya, dari CP-nya, terus dari penerapannya, terus dari desain pembelajarannya, berarti sudah paham ya. Rata-rata ya saya juga belajar kakak. Saya juga kalau ditanya angka 1 sampai 10 paling masih di angka kisaran ya 6 7 itu belum besar banget lah. Ya 5 6 7-an itulah. Ya saya masih menggali. Makanya di sini kita belajar bersama-sama. Tadi kalau Kak Joko ngasih nilai 5, boleh open mic Kak. Oh, Kak Wahid. Oh. Ada resep Kak Wahid. Oke, Kak. Berarti itu nanti masuknya ke dalam yang per modul itu Kak ya, maksudnya Kak ya. Tentang kumer kan kita kan rata-rata udah kurikulum merdeka nih. Nah, kumer kan sudah tentang setiap pelajaran kan ada ininya kan, ada masing-masing apa itu apa bahasanya ya, CP ATP-nya kan ada kan. Ya Kak. Ya, terima kasih Kak. Mau jawab. Terus aku mau keluar karena di Sungai Burung hujan deras. Oh, duduk. Iya Kak. mau keluar dulu. Oh ya, mendung itu Kak. Mau ke sini itu Pak Joko. Di Sungai Burung hujan deras nih. Ini posisinya. Oke, siap. Terima kasih. Ya udah Kak Joko, ini aja
itu. on apa off cam nggak apa-apa Kak. Mic-nya di mic apa di mute nggak apa-apa. Oke, jadi seperti habis jawab saya keluar dulu, kalau nanti sudah nggak petir saya masuk lagi. Oke, siap. Nggak apa-apa Kak. Nah, jadi intinya kalau pemahaman saya sebenarnya sudah sedikit dipancing sama Kak Anwar. Memang dalam pemahaman kita menguasai materi pembuatan kurikulum, kumar dan sebagainya, itu memang baik guru PJOK maupun guru-guru yang lain itu masih sangat minim kalau saya nilai. Karena apa? Karena seringnya perubahan kurikulum, sehingga dalam penelitian itu satu kurikulum untuk menguasai itu 100% itu butuh waktu 7 Itu tahun. mendung itu, mau ke sini hujannya itu. Nah, Bentar lagi ke sini tuh hujannya. belum ada 7 tahun, baru 2 tahun sudah berubah kurikulumnya, sehingga guru belum menguasai sudah berubah dan belajar dari nol. Akan tetapi karena kita ada sedikit modal, sedikit kaitannya dengan kurikulum, dan itu hanya berubah nama aja dari RPP ke bahan ajar, hanya berubah nama dari ATP Hujan. ke itu. Nah, cuman penguasaan untuk menguasai 100% memang kita sangat Hujan. kesulitan. Satu, proses pemberian materi kaitannya dengan kurikulum yang baru kadang sangat kurang. Nah, belum selesai ganti lagi kurikulumnya, sehingga penguasaan kita belum 100%. Jadi pemahaman saya memberikan nilai 5 seperti itu, hanya bermodalkan dasar dari pengetahuan yang dulu. Seperti itu Kang Mar. Baik, terima kasih Kak Joko. Mantap luar biasa. Nah, Kak siap dulu Kak Joko. Baik Kak Joko. Ya seperti itu Kak. Kak Joko kan pasti pengalamannya luar biasa. Mungkin Kak Joko sudah mengalami dari kurikulum yang dulu apa itu yang 2004 itu dulu KTSP yang 2003. Kak Heru, selamat datang Kak Heru. Habis itu ada kurikulum KTSP, terus kurikulum 13, sekarang pindah lagi kurikulum Merdeka. Nah, memang benar Kak. Saya juga, waduh, pusing untuk mempelajari apa. Ya hampir rata-rata yang kita alami sama Kak. Ya mau bagaimana lagi kita dituntut untuk belajar seperti itu. Jadi ya kita belajar bareng-bareng Kak. Terima kasih Kak Joko atas penguatannya istilahnya. Biar yang lain tetap semangat. Nah. Mana kalau mau hujan nih lo, mana hujan. Kak Wahid kalau ingin berteduh nggak apa-apa Kak Wahid. Nanti kalau sinyalnya hilang gimana ini? Oh, harus ini ya Kak Wahid ya, harus di sawitan ya Kak Wahid. Enggak. Coba ini tadi kan mau ada rapat itu Pak. Oh lah itu ada ruangan. Oh. Enggak, tadi kan ada rapat kepala sekolah, takutnya nanti zoomnya. Oh enggak apa-apa, enggak. Oke kakak-kakak, kita belajar bareng kakak-kakak, kita refleksi, kita mengulas kembali pemikiran kita tentang pemahaman. Jadi intinya kakak, kita fokus ke pelajaran kita kakak, kita fokus ke PJOK, nanti kita realisasikan ke anak-anak yang ngajar PJOK. Oke kita lanjut kakak-kakak, terima kasih. Nah nih kakak, ini ada pertanyaan. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah nih kakak? Nah, silakan menjawab di kolom chat. Nah, ini yang kakak ingin mau berbagi langsung open mic, langsung nggak apa-apa. Yang ingin menulis juga nggak apa-apa. Adanya tujuan, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Nah, pelajaran PJOK nih, ada di Silati. Kenapa? Yuk, boleh. 1 menit. Silakan di kolom chat. Nggak sepanjang-panjang kak. Karena memang dari pusat ada, nah ya memang dari pusat. Nah kenapa nih? Apa tujuannya? Adanya pelajaran PJOK tujuannya karena di sekolah itu apa? Nah, yuk kakak, boleh ditulis di kolom chat. Semuanya boleh. Monggo. 1 menit. Masuk Kak Gale untuk mengembangkan gerak dasar yang dimiliki peserta didik. Mantap, luar biasa. Yang lain?
Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya kakak, nggak apa-apa ya. Kak Wahyu untuk mengembangkan pembentukan karakter peserta didik. Boleh. Kak Joko tujuannya agar siswa memahami dan mengerti tentang gerak dasar dalam pelajaran PJOK. Oke, mantap, luar biasa. Masih ada. Ayo yang lain. Kita tunggu suara-suara dari yang lain kakak-kakak. Masa suaranya orang-orang ini terus yuk. Kakak Galia lagi nih. Yang kedua, Kak Deska untuk kesehatan jasmani dan rohani. Boleh. Nah. Untuk kesehatan jasmani dan rohani. Berarti untuk kesehatan jasmani, rohani. Kak Deska bisa open mic? Kak Deska. Kak Deska. Monggo Kak. Intinya berolahraga kita sehat badannya, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat semuanya Kak. Intinya seperti itu. Kisi-kisinya seperti itu Kak. Oke. Berarti ke fisik. Ya, siap. Tepat jika menggunakan pembelajaran bermain sambil belajar, apalagi dengan adanya pembelajaran berdifferensiasi. Oke, tujuannya ini Kak, memahami dan mengerti tentang gerak dasar. Oke. Kak Wahid untuk kegiatan bermain anak-anak. Nggak apa-apa Kak Wahid, mantap. Ya, betul. Kak Bayu untuk membentuk karakter, bakat, dan kemampuan peserta didik. Untuk membentuk karakter, bakat, dan kemampuan peserta didik. Kak Bayu boleh open mic komentarnya. Masih di hajatan Kak, mohon izin. Oke, siap. Suaranya terganggu nggak? Kakak yang lain gimana, terganggu nggak? Kalau saya nggak terlalu sih. Tes ya? Ya kalau terganggu yang lain aja Kak. Aman katanya. Monggo Kak Bayu, nggak apa-apa komentarnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya kalau kurang jelas ya mohon maaf karena sedang ada acara juga. Ya Kak. Untuk membentuk karakter dan melatih bakat serta kemampuan peserta didik, maksudnya dalam pembelajaran PJOK itu kita sambil melihat bakat-bakat anak itu, dia bakatnya di mana, karena kita lihat para atlet Indonesia saat ini itu mereka bisa sukses, bisa berhasil karena dari awal para atlet diolah bakat dan minatnya oleh para pelatih dan juga para guru ketika masih sekolah, itu khususnya untuk pembelajaran PJOK memang sangat bermanfaat untuk mereka semua. Mungkin seperti itu Kak tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak-kakak atas komentarnya. Nah, jadi ini yang kakak-kakak jawab ya nggak salah kakak-kakak. Adanya tujuan pelajaran PJOK di sekolah ini. Ya kurang lebih seperti ini kakak-kakak. Ini tidak ada yang menjawab kebugaran. Bagus, berarti kakak-kakak sudah memahami untuk melatih kebugaran anak. Ini untuk melatih untuk kesehatan dari Kak Deska tadi udah menjelaskan. Nah, jadi begini kakak-kakak. Nah, sekarang kan karena PJOK itu untuk semua anak. Dari SD, SMP, SMA, SMK, ya semua lah. Dari TK, ada nggak ya? TK masih gerak ya tetap ada olahraganya, itu kan nggak ada pelajaran olahraganya. Nah, itu adanya pelajaran PJOK di sekolah kan kita sebagai pendidik untuk membekali bagaimana dia paham dengan gerakan
Terus Kak. Oke. Nah, saya lanjutkan Kakak. Nah, membekali peserta didik kita, bagaimana dia memahami gerakan, mencintai olahraga, terus mengetahui manfaat olahraga, manfaat gerak, belajar melalui gerak, belajar untuk membugarkan, bukan untuk kebugaran ya. Berarti belajar membugarkan. Membugarkan diri, itu seperti apa caranya. Nah, itu kita sebagai pendidik, makanya adanya tujuan pelajaran PJOK. Nah, kita harus memberikan seperti itu. Yang sudah Kakak jawab seperti ini. Nah, yang sudah Kakak jawab di beberapa kontennya. Nah, jadi kakak-kakak nanti tinggal menambahkan apa yang dirasa masih kurang. Makanya ada tujuan pembelajaran di sekolah. Agar apa? Nah, ya agar anak-anak itu bisa memiliki satu aktivitas fisik. Satu aktivitas gerakan, aktivitas aktivitas gerak tentang tubuh dia, menunjukkan olahraga. Dan bagaimana dia melakukannya. Jangan kita olahraga, maksudnya ada pelajaran olahraga, anak itu tidak melakukan olahraga, tidak melakukan gerakan, jangan nyampe Kakak. Itu kembali lagi ke tugas kita sebagai pendidik. Nah, bagaimana dia mengatur agar nantinya fisik itu akan membawa dampak positif untuk anak-anak kita. Nah, dampak positifnya seperti apa? Yang jelas kesehatan tadi yang sudah dijelaskan Kak siapa? Bentar saya lihat. Kak Diska tuh untuk kesehatan jasmani rohani. Nah, untuk kesehatan. Terus untuk kebugaran tubuhnya menjadi bugar, sehat. Nah, agar apa ya? Agar tubuh mereka itu awet sehingga anak-anak nanti kita itu terliterasi dari sejak terliterasi fisiknya itu dari kecil. Nah, kalau anak-anak itu terliterasi secara fisik dari sejak usia dini, usia kecil, nggak bisa bayangkan Kak, tubuhnya pasti akan sangat-sangat luar biasa itu. Dan sehingga mereka, anak-anak kita nanti pasti akan selamat dan bahagia. Seperti yang di awal tadi itu. Selamat dan bahagia. Ya selamat dunianya, bahagia. Bayangkan, ya kita nggak usah bayangin anak. Kita diri sendiri aja, kita sebagai pendidik. Kita melakukan aktivitas olahraga, pasti nanti tubuh kita akan menjadi sehat bugar. Baik fisiknya, mentalnya. Nah, dan kita bayangkan kalau misalnya dari SD nih, dari SD kakak sudah mengajarkan seperti itu, SMP diajarkan lagi seperti itu, SMA diajarkan seperti itu, tentang pentingnya tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, yang kita pahami tadi itu kita terapkan. Anak-anak pasti, ya kayak meningkat dan meningkat gitu Kak. Nah, jadi makanya PJOK itu bukan bukan sekedar pelajaran pelengkap saja Kakak, atau pelajaran tambahan atau pelajaran rekreasi saja. Tetapi sekarang nih PJOK ini ada sama posisinya dengan pelajaran-pelajaran yang lain, di mana itu bisa membekali anak di kehidupan yang mendatang. Jadi kakak-kakak, jadi PJOK ini udah nggak bisa dipandang sebelah mata. Enak PJOK, kayak Iqbal wis rampung ngajari. Iqbal wis. Nah, jadi kita ini pelajaran yang paling penting malah sebenarnya kakak-kakak. Ya, dengan adanya PJOK, dengan kita memberikan pemahaman bagaimana tentang gerakan, cintai gerakan, melakukan gerakannya, tentang gerak-gerak, pasti akan membuat anak menjadi lebih baik lagi. Pasti itu, baik dari karakter, sosial, emosional, pasti. Jadi itu tambahan dari saya kakak-kakak. Bisa bahasa saya bisa dimengerti Kak ya, maksudnya bisa dipahami Kak ya.
Atau masih ada? Bisa dipahami Kak sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oke, siap. Ya, kembali lagi Kak, kan setiap sekolah pasti memiliki karakter masing-masing. Ya, tinggal kita mengaplikasinya seperti apa. Betul Kak Wahid. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini Kakak-kakak. Menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka nih, menurut CP. Nah, menurut CP ini, CP pembelajaran CP PJOK kurikulum merdeka tahun 2024 ini. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam ini kakak-kakak nih. Ini menurut yang sekarang Kak, menurut Kumer Kak nih. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Nah, itu Kak. Nah, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak. Nah, ini Kak. Nah, PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, ini tugas kita Kak sebagai pendidik. Dengan tujuannya ini. Nah, kalau kita sudah memberikan mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan strategi gerak, ini pasti nanti anak-anak pasti mengikuti pelajaran kita ini ya pasti dengan penuh kepercayaan diri, pasti. Kan beda cerita kalau kita memberikannya ya mohon maaf tanda kutip semau kita sendiri, karpe adewe serah los, ya itu mohon maaf ya kakak-kakak. Tapi kalau kita bisa beracuan dengan tujuan ini, insya Allah Kak, selamat dan bahagia itu bagi anak akan bisa cepat tercapai. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Nah, ini kakak-kakak. Membantu dan memberi. Nah, ya dengan edukasi dari kita sudah membantu dan memberi dukungan dia memilih gaya hidup sehat. Yaitu yang sudah kita jelaskan tadi, itu yang sudah Diska tadi kalau salah. Menjaga kesehatan. Nah, itu salah satunya kan memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, menjaga kesehatan. So. Yang ketiga adalah tujuannya membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, kembali lagi kakak, inklusivitas sekarang. Nah, diingatkan lagi kakak. Jadi sekarang kita sebagai pendidik sudah tidak bisa membeda-bedakan lagi, memilih-milih lagi kakak. Jadi kalau satu kelas itu ada peserta sendiri yang masih difabel, ya kita harus sama dapat. Nah, ini kakak mampu membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play. Nah, jadi nilai-nilai fair play juga dalam pembelajaran kita juga harus tekankan. Nah, kayak itu nanti agar Kak Ferry. Oke, selamat datang Kak Ferry. Saya lanjutkan. Nah, agar keterampilan sosial emosional dia terbentuk juga. Nah, kerja sama tim, kolaborasi dengan tim, bagaimana fair play-nya, bagaimana. Mungkin kakak kalau ingat Indonesia kemarin kecurangan. Ya, makanya keterampilan sosial emosional kita membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai. Nah, jadi bisa menerapkan jadi nanti anak-anak kita kakak. Yang selanjutnya menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat.
sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Kak, tambahkan di awal tadi itu. Nah, kita menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif. Nanti kalau melihat anak-anak yang sudah mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani, ya, kita berikan apresiasi. Nah, ya karena dia menerapkan apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita berikan pembelajaran tentang yaitu yang tadi itu. Bagaimana dia memahami tentang gerakan, mencintai gerakan, mengetahui manfaat gerak, belajar melalui gerak, belajar membugarkan diri. Nah, kita berikan apresiasi kalau anak-anak menerapkan seperti itu. Wah, bagus, mantap, luar biasa. Kamu berarti menyayangi tubuh kalian, menyukai tubuh kalian, ingin sehat. Nah, agar apa ya, dia nanti jasmaninya bisa sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya kalau tubuhnya sehat, insya Allah katanya kan bisa memperpanjangkan umur kalau badannya sehat. Tapi ya walau alam, kembali lagi. Tapi ya menurut apa ya, berita, isu, terus bacaan, kalau tubuh kita sehat, insya Allah jatah umurnya diperpanjang. Nah, jadi kakak seperti itu kakak. Nah, ini bisa dimengerti kakak ya. Lanjut. Nah, oke kakak. Ini kita akan masuk ke diskusi. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada set berikutnya. Silakan kakak-kakaknya tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Oke. Ini pertanyaannya kakak-kakak. Nah, terlepas dari kurikulum apapun kakak-kakak, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Oke kakak-kakak. Ini kakak berpikirnya, refleksinya di luar kurikulum kakak-kakak. Pokoknya mau kurikulum apapun, mau kurikulum 2004, KTSP, K13, kurikulum Merdeka, nah, apa kurikulum 98 itu 98 apa itu. Apakah selama ini kakak-kakak nih sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Tujuan mata pelajaran. Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat. Atau yang mau open mic langsung nggak apa-apa. Monggo. Ini kasih waktu 2 menit. 15.55 boleh. 10.55 boleh mengumpulkan jawabannya. Jadi kakak-kakak tidak memikirkan kurikulum. Ini langsung ke pelajaran kita ini. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, ini Kak Andri meningkatkan kemandirian dan mengembangkan keterampilan fisik. Sedikit memahami tujuan pembelajaran untuk mencapai titik kenyamanan dan kesenangan untuk menuju kebahagiaan jasmani dan rohani. Oke. Ayo yang lain. Oke. Yang lain lagi kehujanan, Kak. Oh, lagi hujanan? Iya, ini mulai hujan deras ini di sekitar Bratasena.
Sungai Oke, Buruk dan lain-lain. oke, siap. Yang lagi kehujanan berteduh kakak-kakak. Ini Kak Joko sudah secara umum memahami tentang acuan kurikulum dan apa yang disampaikan dalam acuan itu sangat baik dan tetapi acuan itu bisa berubah pada saat di proses pembelajaran sekolahnya. Di sekolah dalam memahaminya. Istilahnya berubah-berubah gitu Kak ya. Oke, saya mau minta komentarnya Kak Andri nih. Kak Andri, hujan nggak posisinya? Hujan, Kak. Hujan juga? Oh, itu. Oh. Oh, iya. Satu lokasi dengan Kak Deska ya. Makasih, Kak. Oke. Bilang-bilang. Kak Andri bisa komentar sedikit dari apa yang Kak Andri sudah sampaikan? Kalau mohon izin, Kak, yang meningkatkan kemandirian dalam angan-angan dan gambaran saya itu siswa mampu untuk mengembangkan apa yang mereka minati dalam kegiatan pembelajaran serta mengembangkan keterampilan fisik yang setiap individu yang mereka kompeten dalam satu bidangnya gitu, Kak. Mohon maaf, Kak, hujannya agak deras jadi hilang-hilang. Oke, siap nggak apa-apa Kak. Oke, terima kasih Kak Andri meningkatkan kemandirian dan mengembangkan keterampilan fisik. Baik kakak-kakak. Jadi kakak-kakak, sebenarnya sudah saya spill di awal tadi itu kakak-kakak. Nah, terlepas dari apapun kurikulum apapun kakak-kakak, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran untuk menjadikannya. Jadi kakak-kakak, kita refleksi sedikit. Kita mengajarkan pelajaran PJOK itu bahasanya gimana ya? Materinya atau tujuannya itu Kak? Yang kita ajarkan. Siapa yang mau bisa berbagi pengalaman nih? Ada yang mau berbagi pengalaman? Ada yang mau sharing? Jadi begini kakak. Kalau mudah-mudahan kakak ada terima kasih. Kemudian dari pengunjung mantan Ayu Mas Ruli, timbangan sebuah lagu. Ya. kakak lanjutkan. Ada 3 lagu ini. Mungkin mudah-mudahan tidak ada di sini kakak. Kita refleksi sebentar. Kalau memang ada di sini ya kita berubah kembali kak. Nah, mungkin sudah saya spill di awal tadi itu, diceritakan di awal tujuan pelajaran PJOK itu. Nah, begini kakak. Selama ini kita belajarnya tujuan mata pelajaran atau materi pelajaran. Kalau selama ini kita melakukan materi pelajarannya, misalnya hari ini kita mau belajar sepak bola, nah belajar sepak bola misalnya. Nah, sini kakak, nah kita
diminta untuk memahami lebih dalam itu, Kak. Jadi kan apa ya, tujuan mata pelajaran PJOK, memahami baik tujuan pelajaran, memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK. Ya, dengan adanya pelajaran PJOK yang sudah saya sebutkan di awal tadi itu, Kak. Yaitu kalau apabila ini kan PJOK kan dari SD, SMP, SMA kan dari semua. Nah, apabila anak-anak itu terdidik terliterasi PJOK-nya sejak kecil, ya, tentang bagaimana dia memahami gerak, itu jadi mencintai gerakan tadi itulah pokoknya. Nah, itu kan ya nanti kedepannya dalam jangka panjang ya dia kan bisa menjaga ya itu menjaga apa? Menjaga kesehatan dia, menjaga kebugaran dia, tubuh dia. Nah, terus selama ini kalau misalnya kita materi mengajarkan olahraga nih, kalau misalnya mengajarkan materi sepak bola, ya kalau nanti anak itu setelah lulus ibaratnya jadi pemain timnas atau apa gitu, kita kan nggak tahu kakak-kakak, kita nggak tahu nanti anak-anak kita itu setelah lulus mau jadi apa. Nah, kita kan belum tahu nanti. Yang tahu pastinya ya itu tadi itu. Kita memberikan edukasi tentang bagaimana pentingnya menjaga memahami gerakan, melakukan gerakan, mencintai gerak, terus mengetahui manfaat gerak, belajar gerak, membugarkan diri. Kita memberikan edukasi seperti itu. Nah, ya itu nanti kan anak-anak, oh iya, penting nih saya melakukan gerak. Nah, untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan kita berpikir tujuan pelajaran PJOK hanya sebatas cuma ada maksudnya cuma sebagai pelengkap saja, Kak. Tidak, Kak. Ada hal yang lebih penting harus kita lakukan, Kak, yaitu membugarkan atau membuat anak-anak itu menjadi lebih mencintai, lebih paham tentang olahraga. Sebenarnya ya bukan apa ya bahasanya. Ya bukan cuma main-main sebenarnya. Ya itu penting gitu. Ya, itu kan tadi kan kalau tubuh kita sehat insya Allah umurnya lebih panjang. Nah, seperti itu. Apakah kalau orang sehat tidak bisa kena penyakit? Ya bisa, masih banyak. Makanya kita kakak-kakak sebagai pendidik PJOK khususnya, yaitu Kak, kita memberikan edukasi pentingnya untuk menjaga kesehatan. Kalau dokter suruh yang ngajar juga, wah kita nggak kebagian kakak-kakak. Sudah dokter, sudah orang-orang kesehatan ngajar juga. Nah kita nanti kita nonton malah, kita jadi pesertanya nanti. Nah sekarang kakak-kakak kita sudah mengetahui pentingnya tujuan mata pelajaran PJOK itu. Nah, sekarang saatnya kita memberikan yaitu literasi PJOK dari sejak dini untuk anak-anak kita, Kak. Ya agar mereka selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Siapa sih yang nggak suka, Kak? Badannya sehat, tubuhnya ya bugar. Semuanya pasti sangat senang. Dan makanya PJOK itu bukan sekedar pelajaran yang pelengkap saja, Kakak. Atau pelengkap tambahan atau olahraga saja. Nah, tapi PJOK itu sama posisinya dengan pelajaran-pelajaran lain. Bahkan PJOK menjadi pelajaran favorit. Nah, terlepas dari favorit itu, kakak-kakak, ya kita harus tetap memberikan yang ada manfaatnya untuk anak-anak. Oke, kakak, kita lanjutkan. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Ini kakak-kakak. Tujuan-tujuan tadi dalam konteks kurikulum merdeka yang sudah dijelaskan tadi, ada berapa poin? Ada 3 poin kalau tidak salah. Oke, lanjut. Nah,
Nah, ini hanya nah, apakah dapat jawabannya? Memahami tujuan umum penting. Jadi kakak-kakak, nah, tujuan yang mana tadi yang, nah ini kakak, nah, iklan itu, ya, ntar kakak-kakak ada iklan bentar. Oke kakak, saya lanjutkan. Ya mohon maaf kak, ada gangguan teknis. Nah ini kakak, ini menurut Kumer atau menurut Kurikulum Merdeka tujuannya ada 4 ini. Nah di sini dari keempat ini ada pertanyaan. Nah, dalam konteks Kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Nah, untuk memahami tujuan itu agar tercapai kakak, yang tujuan tadi itu agar tercapai, nah, ini sangat penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke TP. Nah, jadi kakak-kakak, di kurikulum merdeka ada CP nih, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran. Nah, nanti kakak-kakak membuat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu yang buat adalah kita kak, pendidik, nih, guru atau satuan pendidikan. Nah, jadi CP-nya dari pusat dari pemerintah. Nah, CP-nya sudah dibentuk nih. Kakak-kakak yang saya rasa sudah ini ya, sudah melihat semua CP semua, maksudnya sudah tahu CP lah pokoknya di kurikulum merdeka, di PMM-nya kan sudah pernah diakses lah pokoknya. Nah, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP. Nah, CP yang dari pemerintah itu kakak-kakak. Nah, kita oke, ini ada yang ya. Kak, ada iklan lagi. Oke kakak, saya lanjutkan. Nah, pemerintah sudah menurunkan ke CP nih, capaian pembelajaran. Nah, ini saatnya kita para guru atau satuan pendidikan membuat TP, menurunkan lagi ke TP. Jadi TP-nya ini sesuai dengan sekolah kita masing-masing kak, atau peserta didik kita masing-masing. Jadi CP-nya misalnya bla 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 bla. Nah, TP-nya kita sesuai dengan kapasitas murid kita. Berarti kalau sekolah A dan sekolah B, TP-nya beda-beda? Ya beda, harus beda. Nggak ada yang sekolah A dan B sama. Nah sekarang, kakak-kakak yang biasa ibaratnya membuat RPP atau modul ajaran yang kopas, ya sekarang mulai digali, belajar bagaimana membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing, pendidik peserta didik kita. Kak, kalau misalnya di kelas saya ini ada berbagai macam karakter, ya kakak harus misalnya ada 3 karakter ini. Misalnya contohnya ada peserta yang inklusif atau difabel, ya kakak juga harus membuat tujuan pembelajaran sesuai yang peserta difabel itu. CP-nya sama, TP-nya beda, umum sama khusus. Nah, berarti saya harus membuat dua TP dong Kak? Iya. Jadi TP itu kita pendidik yang membuatnya kakak-kakak. Jadi kita sebagai pendidik memahami tujuan umum itu sangat penting kakak-kakak. Ya.
Ya bagaimana kenapa penting? Ya biar tujuan pembelajaran TP yang akan kita berikan ke anak-anak peserta didik kita ya, tercapai sesuai dengan CP yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, kakak-kakak, next. Nanti kalau ada yang masih belum paham bisa resen Kak atau bisa angkat tangan. Gak apa-apa. Nah, kakak-kakak. Nih. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan ini benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, bagaimana memastikan? Nah, ini kakak-kakak. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini kakak-kakak. Nah, biasanya kita fokus ke materi. Hari ini kita mau belajar, misalnya belajar passing, belajar bola besar, permainan bola besar itu bola voli. Hari ini kita sudah fokus, saya mau ngajar bola voli, materi passing bawah, passing atas, passing bawah, passing atas. Nah, kita lupa atau lalai tujuan pembelajaran pada pembelajaran bola voli itu apa yang harus tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, biasanya yang membuat kita lupa kan ya kita udah siap nih mau ngajar ini. Hari ini besok minggu depan saya mau ngajar materi bola voli ini, mau passing. Nah, begitu pas belajar ya passing bener kita kan. Nah, ini karena sering pengajaran langsung fokus kepada materi kakak-kakak. Nah, atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Ya kembali lagi kakak-kakak, kita sebagai pendidik atau sebagai pengajar bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran. Jadi diingat-ingat Kak. Di awal tujuan pembelajarannya ini harus benar-benar kita buat Kak. Tujuan pembelajaran seperti apa? Jangan sampai jangan sampai seringkali kita materi tapi tujuan pembelajarannya kita lupa. Kembali Kak, dari CP ke TP tadi Kak. Nah, ingat Kak, TP-nya itu. Kalau TP-nya kita sudah tahu, oh saya hari ini tujuannya mau begini. Nah, tinggal kreativitas Kak, tinggal mau mode pembelajarannya masih seperti apa. Mau mengajarnya masih seperti apa. Oke Kak, kita lanjut. Nah, oke kakak. Nah di sini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Nah jadi kakak-kakak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum ini ada 3 tahap. Nih, yang pertama ada mengidentifikasi CP-nya Kak, capaian pembelajaran. Yang kedua menentukan metode penilaian. Yang ketiga merancang pengalaman belajar dan strategi. Nah ini Kak yang sudah saya sepilih awal tadi itu. Nah, setelah CP-nya kita sudah tahu. Kalau CP sama Kak, insya Allah CP-nya sama. CP kan dari pusat kan, dari pusat CP-nya sama. Nah, kita identifikasi, kita turunkan ke PP. Nah, proses ini backward design. Ini backward design ini kerangka. Nah, kerangka desainnya seperti ini. Kita membuat pembelajaran PJOK yang bermakna. Nah, yang pertama ini mengidentifikasi CP-nya kan. CP-nya ini dari pusat nih kakak-kakak. Nah, kita kita turunkan ke TP. Nah, TP yang sudah saya ceritakan di awal tadi sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah masing-masing kakak-kakak. Nah, kakak identifikasi CP-nya bla 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 bla. Nah, kakak membuat TP. Nah, TP-nya sesuai dengan peserta didik yang ada di sekolah. Bla 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 bla. Nah, setelah kakak-kakak membuat
mengidentifikasi dan lanjutkan ke TP, ke testimonial, kakak menentukan metode penilaian. Nah, ini kakak langsung menentukan metode penilaiannya. Nah, penilaiannya nih, jadi kakak jangan langsung ke pembelajaran. Biasanya kan setelah selesai menyusun RPP itu kan biasanya kalau di RPP itu ada apa ya? Sebelum kegiatan pembelajaran itu lupa juga kan. Ada 5 kegiatan yang ada ya absensi, terus memberi absen, terus doa pemantik. Nah, habis itu langkah pembelajaran. Nah, kalau di backward design ini Kak, habis kita mengidentifikasi dan membuat TP, kita menentukan metode penilaiannya. Nah, jadi kita harus membuat metode penilaiannya mau seperti apa, form penilaiannya itu seperti apa, asesmen awalnya mau seperti apa. Nah, setelah menentukan metode penilaian, baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Baru ke langkah pembelajaran, kakak-kakak. Nah, kalau di backward design ini, kalau biasanya kita penilaiannya di akhir, ini penilaiannya di yang ke tengah, kakak-kakak, nomor 2. Nah, jadi kita menentukan metode penilaian, baru kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran boleh kakak mau pakai model apa aja boleh. Setelah kakak nanti model strategi pembelajaran mau seperti apa. Yang kemarin SCL Kak, Student Central Learning kemarin. Itu ada banyak model gitu. Kakak, kita lanjut. Nah, jadi kakak, pesan kuncinya ini adalah backward design. Ini adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menjelaskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, jadi kakak-kakak, dengan backward design ini, kita sebagai pendidik pada akhirnya juga membantu guru. Kita dibantu menjelaskan antara tujuan, langkah, pembelajaran, penilaian. Nah, ini kalau dulu kan tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, kalau sekarang tujuan, pembelajaran, penilaian, dan baru langkah. Nah, kan menyelaraskan antara tujuan, langkah, pembelajaran, dan penilaian. Sebenarnya hampir sama sih Pak, cuma sekarang lebih dibalik atau diutamakan penilaiannya dulu, baru kita melakukan pembelajaran strategi yang seperti apa. Banyak kan nanti kita akan belajar di itu ada asesmen otentik juga. Modul 2 itu nanti kita akan belajar asesmen otentik. Asesmen yang lainnya juga. Nah, jadi pesan kuncinya seperti ini kakak. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah Kak, nih backward design ini ya CP yang TP dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Dan dengan CP yang pembelajaran diinginkan, backward design ini insya Allah akan memberikan solusinya kakak. Lanjut. Ini tadi pembelajaran 1. Nah, jadi sekarang masuk ke aktivitas penyusunan. Aktivitas kedua kakak, yaitu penyusunan program PJOK. Kakak, di sini nanti akan ada pertanyaan. Nah, oke. Kurikulum berbasis, belum berubah Kak ya? Belum. Aduh.
Aduh. Nah. Oke, kakak-kakak. Nah, ini ada aktivitas yang kedua kakak, yaitu penyusunan program PJOK. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah kakak-kakak, ini ada pertanyaan kakak, kita revisi bentar apa? Ice breaking. Manakah yang benar definisi di bawah ini kakak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah kak? Salah kak. Ya kita tes. Oh iya betul, salah. Kayaknya udah ke spill tadi kak ya. Oke, mantap Kak Diska, lanjut. Nah, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Suatu kurikulum. Ini buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah kak? Betul kak. Yakin? Yakin. Kita tes. Yang lain mana yang lain suaranya? Ada nggak? Kita tes ya. Wah, salah kak, Kak Rizka, salah. Oke, lanjut. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar. Gimana Kak Wahyu? Betul kak, betul. Oke. Kak Wahyu nggak cukup betul, kita tes. Iya, betul sekali kakak-kakak. Mantap, beri aplaus dulu ini buat kakak-kakak. Mana aplausnya? Hilang kak. Jadi aplaus dulu. Nah, baru ketemu aplausku. Nah. Oke. Lanjut kak ya. Jadi kakak-kakak, kurikulum itu bukan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan atau bukan buku teks peserta didik. Bukan itu kak. Jadi kurikulum itu adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Meliputi keterampilan, pengetahuan, dan jadi ini ya kakak-kakak ya. Nah, ingat-ingat. Nah, lanjut. Ini udah. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, ini kak. Ini ada komponen-komponen kurikulum. Yaitu ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima ada kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponen-komponennya ada 5 kakak-kakak. Ini komponen yang harus dipenuhi, harus dimiliki setiap pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum mereka. Jadi sekolah kakak-kakak yang sudah melaksanakan kumer, yang sudah ada yang sudah melakukan kurikulum merdeka, ya 5 ini harus ada kakak-kakak. Struktur kurikulumnya, capaian pembelajarannya, pembelajaran dan asesmennya, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Nah ini menurut Pak Menteri Kemendikbud, yaitu komponen kurikulum suatu pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, perorganisasian, pembelajaran,
dan perencanaan pembelajaran. Itu menurut Mas Menteri Pendidikan. Mendikbudristek. Oke, kita lanjut. Nah, ini Kakak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Mengapa Kak ini berbeda, Kak? Ini ada jawabannya, Kak. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Yang jelas ya karena agar bermakna. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, saya sampaikan di awal yang tadi, Kak. Nah, membuat TP-nya tadi, nah, CP-nya sudah ada, pakai Kummer, CP dari Kummer, kita turunkan ke sesuai dengan satuan kita pendidikan masing-masing. Nah, ini agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Sesuai dengan sekolah kita masing-masing, Kakak. Kalau di Kummer, sekolahnya misalnya sekolahnya Kak Andri dengan sekolahnya Kak Wahid, kok sama modul ajarnya? Wow, ini berarti ada saling berbagi praktik baik. Jadi Kakak, di Kummer ini kita diminta untuk membuat modul ajar sesuai dengan peserta didik kita dengan kondisi sekolahan kita. Seperti itu Kakak. Bisa resen, Kak? Oke Kakak. Sekarang kita mari berbagi cerita pada saat Kakak menyusun kurikulum PJOK. Ini ada pertanyaan Kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh diisi di kolom chat, Kak. Atau yang Kak Joko ATM. Oke, yang lain? Yang lain? Kita berbagi. Mari kakak-kakak berbagi cerita pada saat kakak menyusun kurikulum PJOK. Ini bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kak Joko tadi jawab ATM. ATM amati, tiru, modifikasi. Seperti itu Kak Joko ya. Yang lain silakan tulis di kolom chat. Betul, oke, terima kasih Kak Joko. Ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ayo kakak, siapa yang mau boleh ditulis kolom chat atau ini langsung present suaranya, buka suara, berbagi praktik. Nih, apa saja yang selama ini
yang kakak rasa menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas pelajaran PJOK. Kak, semuanya bernilai bagi bagi anak-anak, bagi murid-murid, semua bernilai, sangat bernilai. Wah, luar biasa berarti. Kak Bayu mau ini, Kak Joko secara khusus kebersamaan antar guru dan ini berarti kebersamaan, lebih ke sosialnya. Oke, berarti sosialnya sangat luar biasa. Mantap Kak Joko. Ada yang lain? Nah, ini Kak Joko secara khusus kebersamaan antar guru dan siswa. Jadi rasa kebersamaannya ada. Tidak ada kasta lagi. Yang mau open mic boleh untuk menanggapi pertanyaan nomor kedua ini. Ya, siapa yang mau berkomentar? Kakak-kakak? Kak Wahyu? Monggo, Kak Wahyu. Atau Kak Galih? Kak Galih lagi ya di KKG tadi. Biasanya Kak Galih nih, kakak sangat penting untuk menumbuhkan kenyamanan dan efisien yang membuat antara keakraban. Kembali lagi tadi itu, keakraban, kebersamaan, keakraban antara guru dan murid. Nah, berarti ini yang menjadi bernilai bersamaan. Mantap, sosial. Kak Gale lagi KKG, katanya Kak Gale itu orangnya harus diketuk dulu. Ini diketuk-ketuk, dia lagi KKG, nggak kebuka pintunya. Oke, terima kasih Kak Deska sangat penting untuk menumbuhkan kenyamanan dan efisien. Efisien waktu nih Kak ya. Nyaman dalam belajar, efisien waktu yang membuat keakraban. Jadi dengan kenyamanan belajar, pembelajaran menyenangkan dan pemanfaatan waktu yang efektif sehingga membuat keakraban antara guru dan murid itu menjadi lebih terjalin gitu Kak ya, maksudnya Kak ya. Ya, lebih harmonis. Lebih harmonis gitu Kak ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai gitu kayak untuk dipelajari murid. Oke, berarti mantap. Lagi kakak ini untuk yang lain nanti bisa nulis di kolom chat. Selanjutnya, ini kakak nih. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku nih kakak. Kira-kira kalau dari Kak Deska yang jawab tadi itu, caranya untuk mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum pelajaran PJOK itu gimana Kak? Nanti Kak masih berpikir. Oke. Jadi sedikit memberikan gambaran. Nah, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Diulang kembali Kak, kurikulum merdeka nih. Saya rasa semua kakak-kakak yang ada di sini sekolahnya sudah kurikulum merdeka semua. Kalau nanti belum ada Kak yang belum kumer di ini.
Nanti saya jelasin Kumer, ternyata ada yang masih K13, masih yang lama. Berarti kalau dia berarti rata sudah Kumer ini. Nah, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasi itu semua, Kak? Pasti kakak-kakak punya cerita atau punya pengalaman pribadi, punya strategi masing-masing di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Kakak-kakak pasti punya strategi. Saya mengajar olahraga itu mau seperti ini. Strategi saya mau seperti ini. Gaya belajar saya mau seperti ini. Teknisnya mau seperti ini. Sarannya mau seperti ini. Pasti kakak-kakak punya itu semua, punya strategi masing-masing. Nah, kakak-kakak tinggal bagaimana mengintegrasikan itu ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Yang jelas ya kakak atau kita sebagai pendidik ya tinggal mengimplementasikan sesuai capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi, Kak. Nah, kita tinggal mengimplementasikan, yaitu kita sudah membuat TP-nya kan, CP-nya sudah dibuat oleh pemerintah. Ya kita tinggal melaksanakan TP-nya. Nah, membuat TP dan melaksanakan TP. Melakukan itu. Nah, nanti kan anak-anak akan terbiasa, Kakak. Kita sudah membuat TP nih, setiap pelajaran setiap tema bahasanya apa? Materinya. Setiap materi kan memiliki TP masing-masing, CP masing-masing. Ya. Setiap materi kan memiliki CP masing-masing. Nah, kita membuat TP masing-masing. Nah, pasti kan CP-nya A, TP-nya juga A. Nggak mungkin TP materi A, CP materi A, TP-nya materi B. Nah, itu kalau kita lakukan mengimplementasikan sesuai TP, nanti anak-anak akan terbiasa belajar yang sudah kita lakukan sesuai dengan TP itu. Nah, bayangin kakak, kalau kita sebagai pendidik dari SD, SMP, SMA, bahkan sekolah yang lainnya, kalau kita pendidik mengaplikasikan atau mengintegrasikan tahap-tahapan itu semua, pasti nanti anak-anak ya bisa lebih paham dan bisa pembelajarannya lebih dapat. Kita belajar PJOK lebih bahasanya gimana ya? Bukan lebih enak sih, lebih gampang dari yang kita bayangkan. Karena PJOK itu kan kita ambil contoh misalnya gerak atau aktivitas fisik, sesuai aktivitas fisik, sehingga kalau misalnya anak-anak itu dari SD, SM, dari tingkat kecil sampai tingkat besar kita berikan pembelajaran yang sudah saya ceritakan di awal tadi itu, yang sesuai tentang aktivitas fisiknya, tentang pentingnya mencintai gerak, menjaga kesehatan, sosial, ya kembali lagi anak-anak itu akan selamat dan bahagia, sehingga mereka dapat kalau selamat bahagia. Ya Kak Joko nggak apa-apa, off cam nggak apa-apa, sinyal nggak mendukung nggak apa-apa. Mungkin suara saya putus-putus Kak nanti di tempat Kak Joko. Kalau tempat Kak Joko sinyal kurang mendukung. Dengan anak-anak kita nanti memiliki memiliki selamat dan bahagia dalam belajarnya, pasti dia akan nanti memiliki berpikir kritis, penalaran kritisnya pasti ada, karena dia merasa nyaman.
Nah, pemikirannya pikirannya mulai terbuka, sudah mulai bisa mengungkap apa yang ada dalam pikirannya, sehingga dengan berpikir kritis anak-anak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Nah, jadi kakak-kakak, pesan kuncinya nih, nah PJOK nih, pendidikan jasmani olahraga ini tidak hanya anak-anak itu bisa menendang bola, melempar bola. Jadi kakak ya, kalau misalnya melempar bola, menendang bola, menggiring bola, itu tidak kak. Jadi ada nilai besar yang sudah saya sebutkan yang tadi itu, yang akan dibawa hidupnya, yaitu tentang bagaimana dia mencintai gerak, aktivitas fisik menjaga kebugaran, sehingga dia membuat tubuhnya menjadi sehat, menjadi bugar, sehingga dia bisa menjadi hidup lebih panjang lagi. Nah, seperti itu kak. Jadi nilai-nilai PJOK yang seperti itu. Ya kalau kita mengajar, ya memang kita mengajar materi menendang, menggiring, tapi tujuan utamanya ada yang lebih besar kak, yaitu tentang yang sudah saya sebutkan tadi itu. Karena kita nggak tahu kak, nanti anak-anak kita setelah lulus sekolah kan mau menjadi apa kan nggak tahu. Kita tanamkan kesehatan, tentang pentingnya menjaga kesehatan, insya Allah kan kesehatan akan dibawa sepanjang hayat mereka. Jadi bukan kita sebagai memberikan edukasi tentang pentingnya olahraga ini bukan pas kita sakit baru mau olahraga. Contoh misalnya nih, baru kena diabetes baru mau olahraga, kena stroke baru mau olahraga, jangan nyampe. Nah justru itu kak, kita sebagai pendidik kita berikan edukasi di awal bagaimana pentingnya melakukan olahraga, menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan sampai kita sakit dulu baru melakukan olahraga. Itu yang menjadi penting dari pembelajaran kita kak. Jangan nyampe kak. Nah, jadi nggak ada yang pembelajaran olahraga itu yang nggak penting. Sangat penting kak. Nah, salah satunya edukasinya seperti itu. Ini Kak Wahyu modifikasi materi pembelajaran. Oke, kita lanjut Kak. Ini sedikit lagi selesai. Nah, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK Kakak. Program PJOK. Jadi Kakak dalam mengembangkan Kakak suara masuk nggak? Mati lampu di sini soalnya. Putus-putus kak. Putus ya? Ya. Putus-putus. Ya mudah-mudahan. Waduh. Mati lampu kak tempat saya kak. Ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting ini kak ya. Tapi gambar yang saya share screen kelihatan ya? Kelihatan gambar. Oke siap. Oke kak. Jadi kakak-kakak ini 6 faktor mempengaruhi pengembangan program PJOK kak. Jadi nanti ketika kita mau buat program PJOK ini ada 6 faktor ini harus kita kita lakukan. Yang pertama nih kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kita harus tetap melihat karakteristik peserta didik. Yang kedua konteks masyarakat, waktu, alokasi, jam pelajaran, cakupan dan tahapan. Yang keenam adalah teknologi. Ini ada 6 faktor yang harus kita penuhi. Kita lanjut Kak. Nah, tadi aktivitas yang kedua selesai. Kita masuk ke aktivitas yang ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional.
Menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Tadi kata kuncinya, Pak. Kata kuncinya yaitu selamat dan bahagia, kakak-kakak. Jadi kata kuncinya adalah selamat dan bahagia. Kalau selamat dan bahagia itu sudah ada di dalam diri anak-anak, mereka pasti akan ya bahagia, dan juga udah selamat dan bahagia. Nah, oke, lanjut Kak. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang sudah kita bahas sebelumnya tadi itu adalah merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu adalah fokus. Yang pertama, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, ini kakak-kakak nih, fokus dan materi esensial. Jadi kakak-kakak fokus ke materi, pada materi esensial, fokus ke peserta didik, pada materi esensial, materi yang akan diajarkan. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, kembali lagi kita diminta untuk mengembangkan. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Nah, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter, satuan pendidikan, dan konteks lingkungan. Nah, ini lagi kakak-kakak. Nah, fleksibilitas. Ya. Jadi fleksibel kakak-kakak. Sefleksibel. Jadi tidak memberatkan harus begini, harus begini, harus begini. Tidak kakak-kakak. Itu sesuai dengan keadaan sekolah, kondisi pendidik kita. Fleksibel, jadinya fleksibel. Jadi ini adalah tiga karakteristik, fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi dan karakter. Yang terakhir, pembelajarannya fleksibel. Oke, lanjut Kak. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke, kakak-kakak. Nah, ini kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini Kak, Ki Hajar Dewantara ini dia menuliskan Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini Kak, mencapai keselamatan dan bahagia, dari selamat dan bahagia. Nah, jadi kakak-kakak, dari kata-kata Ki Hajar Dewantara ini kita ambil, kita sebagai pendidik ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mencapai keselamatan, menuntun kodrat. Nah, kodrat itu kalau di dalam yang belajar guru penggerak pasti ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam kan kodrat alam, kalau kodrat zaman sekarang. Kalau kodrat alam itu kodrat bawaan, misalnya. Anaknya udah seperti ini. Anaknya seperti ini. Nah, kalau kodrat zaman itu perkembangan zaman, sesuai zaman. Jadi mungkin segala kodrat yang ada pada anak. Nah, anak itu terlahir A, B, C, D, E, ya kita harus tetap menuntun kakak-kakak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, salah satunya yang seperti itu, dengan cara-cara yang sudah kita bahas sebelumnya, yang terus materi yang tadi itu yang kita bahas, cara-cara bagaimana kita mau strategi memberi pembelajaran pada mereka.
Nah, jadi kakak-kakak, kita sebagai pendidik menuntun, bukan menuntut Kak ya. Tidak ada lagi menuntut murid ya, menuntun murid sekarang, menuntun. Nah, agar apa ya? Agar mereka mencapai selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nyaman, merasa nyaman, aman ketika belajar. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuasaan kodrat yang ada pada anak nih, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kakak, nah ini menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, kalau dasarnya anak misalnya seperti ini, nah, kita tuntun seperti maksudnya dasarnya jelek, kita tuntun lebih bagus lagi gitu, menuntun. Baik kakak lanjut. Selesai kakak. Nah, dan terima kasih. Oke kakak-kakak, adakah pertanyaan sebelum kita akhiri sesi pada hari ini? Apakah cukup kakak-kakak? Kayaknya cukup Pak, soalnya banyak yang nggak banyak lagi kegiatan tuh jadinya kurang. Gitu ya? Iya. Ya, nanti kalau masih ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham, bisa bisa kita bahas bareng-bareng nanti pada saat luring. Oke kakak-kakak, terima kasih ya. Kita selesai nih materi modul 1.5. Terima kasih atas waktunya. Yang lagi ada kesamaan bareng kegiatan, tetap fokus. Dan jangan lupa tugas-tugas diselesaikan kakak-kakak. Ya nanti. Oke kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Sebelum tutup, foto dulu yuk. Open mic open on cam, saya foto nanti. Ya siap. Mohon maaf kak, tadi ada suara. Yang lain, oke. Gayanya gimana? Semangat. Oke, siap. Ya. 3, 2. Sabar. Oke, yang lain lagi? Gaya lagi apa cukup? Oh, jempol, mantap. Jempol nggak kelihatan. Aduh. Ayo, siap. 3, 2. Oke, cukup kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Pertemuan sesi pada hari ini kita selesai. Selamat beraktivitas kembali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat beraktivitas kembali. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi jaya. Oke, saya matikan dulu rekamannya.